Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, selain perintah dan larangan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak menceritakan kisah-kisah dari umat yang terdahulu. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Salah satu kisah yang menarik dan yang berhubungan dengan bulan Ramadan tentunya, yaitu kisah Perang Badar. Perang Badar ini merupakan salah satu perang yang sangat dahsyat dan hebatnya lagi terjadi di bulan Ramadan. Hari ini kita akan pelajari bersama-sama seperti apa Perang Badar tersebut dan hikmah apa yang akan kita dapatkan dari kisah Perang Badar tersebut. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Acep Ikin Sodikin, dan akan dipandu oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah sahabat Al-Wafa, pada hari ini kita masih berada pada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Dan insya Allah seperti biasa kita akan menambah ilmu baru, menambah wawasan baru, yakni tentang Perang Badar, perang yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah pada zaman Rasulullah SAW. Tentunya bagaimanakah kisah tentang Perang Badar dan juga apa hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Badar tersebut. Insya Allah materi kali ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Pak Ustadz Acep Ikin. Marilah kita temui beliau. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep sehat? Alhamdulillah, Mas Soleh. Alhamdulillah. Pak Acep, alhamdulillah kita ya sudah tiba di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah.
yang mana pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, pada Ramadan ini ada kejadian yang sangat dahsyat, yakni perang Badar. Yang mana perang Badar itu pasti ada hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya insya Allah Pak Acep bisa menyampaikan ya kisah tentang perang Badar untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita, bagaimana terjadinya perang Badar, kemudian tentunya apa hikmah dibalik terjadinya perang Badar tersebut, Pak Acep ya. Terima kasih Pak Acep. Sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana berkah iradah beliaulah kita semua bisa terkumpul dalam makom yang insya Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kehadibaan alam a'ni habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dihasilkan dari berbagai maksud ya, terutama tujuan kita ke sini menuntut ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke materi kali ini yaitu mengenai tentang Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan atau tahun kedua Hijriah ya. Yang mana pada saat itu usia Rasulullah menginjak 55 tahun. Di situ terjadi kehebatan luar biasa yang nampak pada diri Rasulullah. Lantas apa? Di usia Rasulullah yang ke-55 tahun, Rasulullah masih bisa mengendarai kuda tidak dekat, yaitu kalau tidak salah 55 km. Ya. Jika dianalogikan, jika seseorang mengendarai kuda sejauh 55 km dan dikalkulasikan jika 55 km itu sama dengan 3 jam dan 1 jam mengendarai kuda itu sama seperti 1000 kali push up. Bayangkan usia 55 tahun. Kita saja usia yang masih muda mungkin jangankan push up 1000 kali, 100 kali saja mungkin tidak akan kuat. Tapi Rasulullah yang fisiknya luar biasa, gagah luar biasa, mampu mengendarai kuda dan disamakan seperti 3000 kali push up. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jika melihat dari segi kalkulasi dari perang Badar ini, kaum muslimin kalah kelak baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari kualitas umat muslimin jauh sekali alat-alat perangnya yang tidak memadai atau bahkan
jauh di bawah umat kaum Quraisy. Sedangkan dari segi kuantitas, umat muslim sangat jauh berbanding terbalik dari segi jumlah. Yang pertama, kaum Quraisy mempunyai bala tentara yang jumlahnya yaitu 1000 bala tentara dan mempunyai 700 ekor unta dan juga 300 ekor sapi. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu yang akan berperang melawan kaum Quraisy hanya ada 313 bala tentara dan juga mempunyai hanya 70 ekor unta dan juga hanya 2 ekor kuda. Nah, bisa kita lihat dan kita bayangkan betapa jauhnya baik dari kualitas maupun kuantitas umatul muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Abu Jahal, sedangkan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Padahal di luar logika atau di luar kebiasaan, di luar adat, umatul muslimin jauh dari segi kualitas maupun kuantitas. Tapi dengan izin Allah, dengan kun fayakun Allah, maka umatul muslimin dapat memenangkan peperangan di perang Badar. Lalu setelah itu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih dahsyat, perang yang lebih luar biasa dari perang Badar ini?" Nah, Rasulullah menjawab bahwasanya ada yang lebih berat dan bahkan ada yang lebih luar biasa dari perang ini, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, itu mungkin kelihatan kita sepele, tapi kita analogikan seperti ini. Jika kita berperang dengan misalkan kaum kafir, mungkin kita bisa melukai orang kafir tersebut, bahkan bisa membunuh kaum kafir tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita memerangi diri sendiri, apakah bisa kita melakukan penyerangan terhadap diri pribadi? Ya, misalkan karena saya berbuat dosa, misalkan saya ingin memerangi diri sendiri dengan cara misalkan memukul. Apakah kita sanggup seperti itu? Mungkin tidak. Itu yang di luar adat atau kebiasaan, ya. Nah, kemudian apa hikmah dari perang Badar yang kita dapat ambil untuk digunakan sehari-hari dalam hidup kita? Ya, yang pertama yaitu harus menanamkan niat yang baik di setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Dan setelah itu baru kita memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dan hikmah yang ketiga yaitu terbunuhnya panglima-panglima perang yang mana panglima tersebut memusuhi atau menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat itu lebih mudah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dan sampai saat ini alhamdulillah agama Islam masih ada. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari segi kemaksiatan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita semua selalu meluruskan hati kita semua dalam senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Wafa TV? Wafedia Ensiklopedia Islam sore ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak fakta-fakta seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan.
Pemirsa Wafedia, selain ibadah puasa, salah satu yang spesial di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat yang dilakukan setelah sholat Isya ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Pada episode kali ini, Wafedia akan menginformasikan fadilah-fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Tarawih sendiri berarti istirahat, karena orang yang melakukan sholat tarawih senantiasa beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Adapun fadilah dari sholat tarawih akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, bukan karena riya atau alasan lainnya. Sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh." Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat. Ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian, sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib. Dan sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat gerhana. Kemudian sholat tarawih. Pemirsa Wafedia, begitu luar biasa fadilah yang kita dapatkan dari sholat tarawih. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan pada bulan Ramadan kali ini, karena belum tentu kita akan bertemu kembali pada Ramadan berikutnya. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit dan terkena musibah dapat diberikan ketabahan, dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sahabat Al-Wafa, mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang sudah disampaikan. Terus saksikan Ramadan Asik Al-Wafa TV karena akan banyak informasi seputar dunia Islam yang bisa kita dapatkan. Saya Jaka Permana beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.